Salam dan bahagia, saya Rina beserta 3 rekan saya yaitu Pak Ginong, Bu Nuryani, dan Ibu Reri akan memaparkan hasil kerja kelompok kami terkait RPP berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Salam dan bahagia. Saya mewakili kelompok 2 dari jenjang SD akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Satuan pendidikan sekolah penggerak. Berikut ini adalah identitas dari sekolah. Kemudian untuk kelas yang kami gunakan adalah kelas 4 semester 2. Untuk temanya tema 7 yaitu indahnya keberagaman di negeriku. Untuk subtemanya keragaman suku bangsa di negeriku. Pembelajaran ke-1 muatan terpadunya bahasa Indonesia, PPKN dan IPA. Berikut alokasi waktunya. Berikut yang pertama yang kita sajikan dalam RPP adalah kompetensi inti, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, dan membaca, serta dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Untuk kompetensi dasarnya, untuk bahasa Indonesia menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. PPKN mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, IPA mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, siswa diharapkan mampu menemukan pengetahuan baru atau informasi baru yang terdapat pada teks bacaan atau video yang disajikan. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa melalui diskusi. Kemudian siswa mengidentifikasi macam-macam gaya pada pengamatan kegiatan sehari-hari yang diperankan oleh siswa. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui penyajian teks, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia dengan benar dan tepat. 2. Melalui diskusi, siswa mampu menemukan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Untuk kegiatan awalnya, guru mengucap salam, menyapa siswa, dan mengajak siswa berdoa, serta kesiapan belajar siswa, yaitu dengan mengajak siswa untuk memasuki zona alfa dengan senam otak dan menyanyi lagu suku bangsa yang berkaitan dengan materi hari itu. Yang ketiga, guru mengulas materi sebelumnya dan menghubungkan dengan materi yang akan disajikan pada hari ini. Berikutnya untuk kegiatan inti atau prosedur aktivitas. Yang pertama, siswa membaca teks dan mengamati video yang disajikan guru terkait suku bangsa dan beberapa contoh logat dan bahasa yang digunakan. Dalam hal ini disebut dengan diferensiasi konten. Contohnya dalam bahasa Indonesia, berapa harga mangganya? Dalam suku Jawa, regi peleme pinten. Untuk suku Madura, barampa argana pauna. Untuk suku Sunda, sabaraha harga sakilona, dan lain sebagainya. Untuk ini sebagai audio visual, guru bisa membuat pertanyaan lisan maupun tulis untuk mengamati pemahaman siswa terkait konten video tersebut. Yang kedua, berdiskusi dan membuat dialog pendek percakapan antar dua suku. Selain itu, siswa juga bisa menampilkan lagu dari suku tertentu atau membuat poster yang berkaitan dengan keberagaman. Dalam hal ini disebut dengan diferensiasi proses. Yang ketiga, siswa yang mewakili bermain peran. Dalam hal ini kita menggerakkan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, yaitu 1. Guru menghubungkan beberapa aktivitas yang telah diperankan siswa dengan materi gaya. Kedua, siswa menjelaskan pengertian gaya, macam gaya, dan secara spesifik menjelaskan gaya otot.
Dan yang terakhir, siswa bisa menulis pengalamannya sehari-hari dalam menerapkan sebuah gaya dengan bentuk cerpen atau puisi atau lagu atau cerita bergambar atau pantun dan mengkombinasikannya dengan keberagaman suku bangsa. Dalam hal ini disebut dengan diferensiasi produk. Nah, sebagai kegiatan penutup, guru membuat kesimpulan bersama siswa terkait materi yang telah diajarkan dan mengajak siswa untuk saling menghargai dengan sesama suku bangsa dan mensyukuri atas semua anugerah perbedaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Selain itu, guru juga menekankan pentingnya rasa Bhinneka Tunggal Ika dalam membentuk rasa persatuan siswa dan kecintaan siswa terhadap sukunya dan suku lainnya. Kemudian, penutup dan salam. Nah, terkait penilaian, yang pertama yaitu penilaian sikap. Jadi berupa observasi selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, penilaian pengetahuan, baik secara tertulis ataupun secara lisan, dan ini berupa penugasan, ada yang berupa penugasan. Terus yang ketiga, penilaian keterampilannya yaitu unjuk kerja, yaitu dokumentasi praktek. Berikutnya, ini ada beberapa catatan penilaian. Kegiatan dialog setelah mencermati video, berdiskusi, bermain peran, dan berupa produk. Nah, untuk pemetaan kebutuhan berdasarkan produk di sini ini adalah bentuknya seperti ini. Jadi siswa bisa membuat sesuatu sesuai dengan minatnya, yaitu bisa berupa cerpen, puisi, lagu, gambar, pantun. Jadi siswa dibebaskan untuk membuat karya sesuai dengan minat atau bakatnya. Nah, di bawah RPP ini akan kami lampirkan yang pertama hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa, yang kedua materi, dan yang ketiga instrumen evaluasi. Baik, kita lihat untuk lampiran yang pertama yaitu pemetaan kebutuhan murid berdasarkan minat. Nah, ini jadi untuk yang pertama yaitu produk. Siswa secara public speaking, siswa mendemonstrasikan pemahamannya tentang keberagaman suku-suku bangsa melalui seni peran. Untuk seninya, siswa mendemonstrasikan pemahamannya tentang keberagaman suku bangsa melalui sebuah gambar atau lagu. Terus untuk menulisnya, siswa yang gemar menulis, di sini kita siapkan sebuah produk berupa puisi, boleh pantun atau cerita. Dalam contoh di atas, guru mendiferensiasi produk pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan minat murid. Yang kedua, pemetaan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar. Nah, terkait kesiapan belajar, yang pertama yaitu peserta didik telah dapat memahami keberagaman suku di Indonesia dan dapat menginformasikan perbedaan suku-suku yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik telah dapat memahami keberagaman suku di Indonesia namun belum mampu menginformasikan suku-suku yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, tentang kesiapan belajar siswa, yaitu peserta didik belum mampu memahami keberagaman suku di Indonesia. Nah, terus untuk prosesnya, peserta didik telah dapat memahami keberagaman suku di Indonesia dan dapat menambah pengetahuannya serta membantu temannya dengan cara berdiskusi agar temannya bisa lebih bisa, seperti itu. Itu yang indikator pertama ya. Yang kedua nanti berarti sesuai dengan proses, karena masing-masing siswa itu prosesnya berbeda satu sama lain. Ada yang cepat, ada yang agak sedang, dan ada yang agak lambat. Kita harus bisa bersabar. Dalam contoh di atas, guru berdiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid dalam memahami materi. Dan yang ketiga yaitu pemetaan kebutuhan murid berdasarkan profil belajar. Dalam hal ini profil belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, dalam hal ini murid diperbolehkan memilih cara dalam mendemonstrasikan hasil pemahamannya tentang dirinya melalui sesuatu hal yang dia minati, seperti itu kalau produk ya. Kalau proses berarti guru menggunakan format visual dalam memberikan materi, yaitu video yang disertai gambar-gambar ilustrasi. Kalau auditory, guru menggunakan format audio berupa rekaman, suara,
dalam pembelajaran. Kalau kinestetik, guru menggunakan format video dalam memberikan materi atau praktek langsung seperti tadi disajikan di atas, jadi bermain peran seperti itu ya. Nah, untuk lampiran kedua ini berisi tentang ringkasan materi terkait ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang gaya. Nah, ini ada contoh gambarnya. Terus PPKN berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika atau keragaman suku, bangsa, budaya, dan sosial. Berikutnya adalah instrumen evaluasi. Nah, ini lembar observasi. Jadi kalau siswa bisa melakukan dengan optimal maka dia dapat skor 4. Jika agak kurang berarti 3, dan begitu seterusnya sampai 1. Nah, di bawahnya ini ada kategori hasil. Nah, sangat baik, cukup, dan kurang. Lembar refleksi diri atau penilaian diri ya. Jadi nggak hanya siswa yang paling baik dan nggak begitu baik yang kita nilai, tapi semuanya, karena semuanya itu berproses, butuh proses dan minat dan bakat masing-masing siswa serta profil belajarnya adalah berbeda satu sama lain. Demikianlah paparan kami terkait rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Es durian dicampur biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.